Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yogi Febrian. Dan di video kali ini sesuai dengan judul video yang teman-teman lihat ya, saya akan memberikan gambaran ataupun penjelasan tentang apa itu Shopee PayLater dan bagaimana cara menggunakan serta aturan yang berlaku saat kita memutuskan untuk mengaktifkan Shopee PayLater kita, teman-teman. Dan jangan sampai nantinya teman-teman itu kaget ya ataupun bingung karena Shopee PayLater kali itu tagihannya naik ataupun bunganya menjadi naik beberapa persen ya teman-teman dari yang seharusnya. Dan yang paling penting itu ya, kalian harus tahu apa konsekuensinya ataupun apa dampaknya ke kalian dan juga ke akun Shopee kalian jika misalnya kalian itu tidak bisa membayar tagihan Shopee Pay tepat waktu, teman-teman, ataupun sudah jatuh tempo ya tapi kita nggak bisa bayar. Itu sudah pasti ada dampak dan juga sudah pasti ada dendanya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian nih, buat teman-teman yang mau menggunakan Shopee PayLater, cocok banget nih menonton video ini terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan Shopee PayLater tersebut, teman-teman. Oh ya, sebelum kita masuk ke video penjelasannya, teman-teman, di sini saya ingin memberitahukan sedikit. Di video kali ini saya ingin memberikan gambarannya saja, teman-teman, dan penjelasan apa itu Shopee PayLater. Kemudian untuk video tutorial bagaimana cara mendaftar dan juga cara menggunakan Shopee PayLater-nya akan saya buatkan di video terpisah, teman-teman, agar teman-teman nanti juga lebih mudah mengerti ya dan videonya tidak terlalu panjang. Kemudian untuk video cara membayar ya, membayar tagihan Shopee PayLater akan saya buatkan juga videonya secara khusus, teman-teman. Oke, jadi kalian bisa pantau saja channel ini. Oke, kita langsung masuk saja ke inti videonya ya, teman-teman. Nah, pertama ya teman-teman, bagi kita pengguna Shopee itu ada beberapa metode pembayaran yang bisa kita gunakan ya untuk bertransaksi di Shopee, mulai dari transfer bank, kartu kredit, Shopee Pay, dan juga ada Shopee PayLater tentunya. Kemudian karena kita akan membahas Shopee PayLater, apa sih itu Shopee PayLater ya teman-teman? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Shopee PayLater ini adalah metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan ya teman-teman, dengan bunga yang sangat kecil ya, atau istilahnya itu disebut dengan beli sekarang bayar nanti ya teman-teman. Nah, yang artinya itu kita dapat memesan barang ya terlebih dahulu, dan kita nggak perlu bayar sekarang ya, kita bisa bayar bulan depannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang kita pilih. Dan menurut saya sistem kerjanya ini hampir sama dengan kartu kredit ya teman-teman. Setelah kita melakukan transaksi, kemudian pembelian menggunakan Shopee PayLater, nantinya kita diwajibkan untuk membayar tagihannya sesuai dengan periode cicilan yang kita pilih saat melakukan pembayarannya, teman-teman. Dan kemudian untuk mengaktifkan Shopee PayLater, teman-teman, ini berbeda ya dengan Shopee Pay biasa, yang mana Shopee Pay biasa itu bisa kita aktifkan secara otomatis ya. Kemudian untuk saat ini metode pembayaran Shopee PayLater hanya dapat dinikmati oleh beberapa pengguna aktif di aplikasi Shopee saja, teman-teman, yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakannya ya. Jadi tidak semua akun Shopee bisa mengaktifkan Shopee PayLater. Kemudian untuk saat ini ya teman-teman, limit kredit yang tersedia ya ataupun yang diberikan untuk pengguna baru itu sekitar 750.000 sampai dengan 1,8 juta rupiah, teman-teman. Nah, limit ini sendiri itu tergantung dari kita itu sering berbelanja di Shopee atau tidaknya, teman-teman. Semakin sering kita berbelanja di Shopee, maka limit yang akan kita dapatkan juga akan semakin. Kemudian untuk limitnya ini sendiri, ini merupakan nominal yang bisa kita gunakan ya untuk berbelanja. Misalnya nih, kita setelah mengaktifkan Shopee PayLater, kita mendapatkan limit sekitar 4 juta rupiah, teman-teman. Nah, kemudian kita itu bisa membeli produk ya teman-teman. Misalnya kita ingin membeli handphone ya seharga 4 juta atau di bawahnya ya. Jadi kita itu bisa memesan handphonenya dari sekarang, kita bisa mendapatkan handphonenya dari sekarang, teman-teman. Dan kita hanya perlu membayarnya di bulan berikutnya ya, ataupun bisa juga kita cicil ya teman-teman di Shopee PayLater ini. Kemudian semakin sering kita menggunakan Shopee PayLater, maka limit kita itu juga akan semakin ditambah ya teman-teman. Bahkan itu bisa mencapai 50 juta rupiah ya. Nah, kemudian saya ingin memberikan sedikit penjelasan ya teman-teman. Ketika kita itu menggunakan pembayaran melalui Shopee PayLater, maka barang ataupun produk yang kita pesan itu akan dikirim setelah pembayaran melalui Shopee PayLater kita itu disetujui ya teman-teman. Jadi kita itu langsung mendapatkan barangnya setelah pesanan kita itu disetujui, dan kita hanya perlu membayar di bulan berikutnya, teman-teman. Dan kemudian ketika kita sudah mengaktifkan Shopee PayLater, namun kita tidak pernah menggunakannya, itu kita tidak akan dikenakan denda ya teman-teman, ataupun tidak akan dikenakan bunga ya. Bunga itu akan aktif ya, ataupun denda juga akan aktif ketika kita sudah menggunakan saldo Shopee PayLater kita, teman-teman. Jadi jika kita tidak menggunakan itu, kita tidak akan dikenakan denda apa-apa, teman-teman. Kemudian juga ada sedikit
info kemarin ya, mungkin kalian juga sudah pernah dengar. Ada yang bilang bahwa bunga Shopee PayLater itu cuma 1% teman-teman. Dan di sini menurut saya info itu kurang tepat ya teman-teman. Karena yang 1% itu merupakan biaya penanganannya ya. Dan setelah kita check out ataupun bayar di Shopee PayLater, kita akan dikenakan bunga lagi sebesar 2,95% teman-teman. Jadi kita itu akan dikenakan bunga berlipat ya teman-teman. Jadi tidak hanya 1%, namun kita juga akan dikenakan bunga sebesar 2,95%. Nah, dengan demikian saya itu sangat tidak menyarankan ya untuk menggunakan metode Shopee PayLater ini untuk berbelanja ataupun konsumsi pribadi ya teman-teman. Kecuali emang perlu banget ya, ataupun kita yakin kita bisa melunasinya di bulan berikutnya ya. Nah, lalu yang cocok untuk menggunakan Shopee PayLater ini seperti apa dong? Jadi ya teman-teman, yang cocok itu adalah untuk kebutuhan bisnis ya, misalnya beli barang untuk usaha ataupun dijual lagi. Jadi kan jika kita itu menggunakannya untuk kegiatan usaha, kita kan bisa menutupi bunganya dengan keuntungan yang kita dapat dari yang kita usahakan ya teman-teman. Nah, jika untuk kegiatan usaha, saya rasa bunga ini termasuk sangat kecil ya teman-teman. Nah, dengan demikian saya tidak menyarankan untuk menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater ini untuk kebutuhan ataupun konsumsi pribadi ya teman-teman. Kecuali emang perlu banget ya, dan kita juga yakin bisa melunasinya di bulan berikutnya ya. Apalagi kita yang ingin berusaha ataupun berjualan dengan budget yang minim ataupun yang belum ada budget ya ataupun modal, kita bisa sekali menggunakan Shopee PayLater ini teman-teman. Nah, untuk bisa mengaktifkan Shopee PayLater itu ada beberapa persyaratan ya teman-teman. Yang pertama itu akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi. Kemudian akun Shopee sudah berusia minimal 3 bulan ya teman-teman. Dan yang ketiga, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi tentunya. Kemudian yang terakhir harus update aplikasi Shopee terbaru teman-teman. Nah, jika sekiranya teman-teman telah memenuhi persyaratan ini, teman-teman bisa mencoba melakukan transaksi pembelian di bawah 1 juta terlebih dahulu ya, dan memilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran. Namun jika fitur Shopee PayLater belum tersedia, itu artinya kalian belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Shopee. Nah, ketika kita menggunakan pembayaran Shopee PayLater ya teman-teman, rincian tagihan kita itu akan muncul sesuai dengan periode tagihan yang kita pilih ya. Misalnya jika kita pilih jatuh tempo pada tanggal 5, maka tagihan akan muncul setiap tanggal 25 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah denda telat bayar Shopee PayLater teman-teman. Nah, keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan denda ya teman-teman. Itu sudah pasti. Yang pertama itu adalah denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan teman-teman. Misalnya begini ya, kita itu berbelanja dengan nominal 1 juta rupiah teman-teman. Dan kita itu nggak bisa bayar ya saat jatuh tempo, maka kita akan dikenakan denda sebanyak 5%. Dan itu artinya teman-teman harus bayar denda sekitar Rp50.000 ya. Karena teman-teman bisa hitung sendiri, 5% dari 1 juta itu adalah Rp50.000 teman-teman. Begitu juga kelipatannya ya teman-teman. Jika misalnya kita berbelanja dengan 4 juta rupiah, nominal 4 juta, maka kita akan dikenakan denda sekitar Rp200.000 teman-teman. Itu kan sudah lumayan ya untuk membeli nasi padang ya. Nah, kemudian adalah pembekuan akun Shopee teman-teman. Secara otomatis akun Shopee kita akan dibekukan untuk sementara waktu ya, dan bisa juga secara permanen. Yang ketiga adalah pembatasan penggunaan voucher Shopee. Kemudian yang keempat adalah tercatat di SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan atau OJK teman-teman. Dan yang terakhir ini juga ada penagihan lapangan ya, feed collector. Untuk yang kelima ini saya juga kurang tahu ya teman-teman. Apakah itu akan ada orang dari Shopee-nya menagih langsung ke rumah kita ataupun ada sejenisnya ya teman-teman untuk penagihannya. Nah, buat yang tahu bisa jelaskan di kolom komentar. Nanti kita akan saling berbagi informasinya di sini. Nah, agar kita tidak dikenakan denda ya, maka kita diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan teman-teman. Karena ini jatuhnya sebagai hutang ya teman-teman. Dimanapun hutang itu harus tetap kita bayar ya. Kemudian pembayarannya sendiri ini bisa banyak ya teman-teman pilihannya. Kita bisa membayar menggunakan ShopeePay, transfer bank, Indomaret, bisa juga pakai aplikasi Dana ataupun link aja ya teman-teman. Dan juga masih banyak metode pembayaran yang lainnya ya. Nah, saya rasa untuk video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, ataupun saya berikan gambarannya tentang Shopee PayLater.
Namun jika ada yang kurang ataupun teman-teman belum mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya, ataupun akan saya berikan solusi. Oh ya, kemudian untuk video cara mengaktifkan dan juga cara menggunakan Shopee PayLater akan saya buatkan di video berikutnya. Dan linknya akan saya letakkan di deskripsi video ini juga teman-teman. Kalian bisa cek nanti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Dan semoga video ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum.